Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dzikir nafas tadi 30 menit sudah selesai. Untuk yang ikut dzikir nafas silahkan ya. Ada sensasi-sensasi apa saja ya yang ditemui di alam bawah sadar. Yang pertama untuk Ibu Watini. Ibu Watini silahkan diurai dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama awal masuk alam bawah sadar, masuk ke lorong. Iya, masuk ke Terus lorong. ke lorong, pas ada cahaya masuk. Ikut di dalam lorong itu. Iya. Berarti Ada berdua sama kamu. Ada Iya. kamu di tengah, di situ di samping, terus cahaya. Iya, cahaya Berdua masuk cahaya ke itu, lorong. terus ada orang. Iya. Ada orang wajahnya berubah-ubah. Oh, wajahnya berubah-ubah. Iya. Iya. Wajahnya berubah-ubah hewan. Oh, tapi wajahnya wajah hewan. Iya, wajah hewan. Berubah-ubah. Itu di dalam ruangan tah? Iya, Iya. dalam ruangan. Tapi di dalam saya, lorong maksudnya di iya, dalam saya lorong. lihatnya dari jauh aja, nggak mau mendekat. Iya, iya. Iya. Pas udah itu masuk lagi ke lorong, terus saya terbuka matanya, nggak meditasi lagi. Iya. Cuma terbuka. saya lihat di majelis banyak orang. Selain di yang majelis meditasi. ini. Iya. Selain yang meditasi, ada yang meditasi lagi, tapi yang orang nggak dikenal. Jadi banyak tamu Iya, ya. banyak Jadi tamu. umpamanya tadi yang hadir meditasi sekitar Iya, berapa? banyak. 20 orang ada tadi. Iya. Ada Tapi banyak 20 di orang depan ya. Cuman ada. sampean melihat di sini banyak tamu-tamu yang ikut bermeditasi ya. Benar. Terus, warnanya mendominasi warna putih. enggak, ada yang hijau, ada yang putih, beda-beda. Oh, yang hadirnya. Iya. Terus di sebelah kiri Kanjeng ada warna cahaya putih. Di sebelah kiri saya ada Cahaya putih besar. warna putih yang sangat besar sekali. Iya. Iya. Terus di tengah itu, di tengah situ tuh. Oh, di tengah majelis. Ada kayak lobang, tapi itu cahaya hijau itu masuk kayak ke lubang itu. Oh, cahaya hijau masuk gitu. Iya. Itu di tengah. Iya, iya, di tengah majelis ya. Iya, di tengah majelis. Gede banget cahaya hijaunya tuh. Sampai terang banget gitu. Iya, iya. Udah itu aja sih yang saya temuin. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari lorong itu ya sampean melihat ya ada orang kelihatannya kayak manusia tapi wajahnya wajah binatang ya. Nah, begitu melihat manusia yang wajah binatang itu, kamu hanya melihat saja dari kejauhan, ya kan? Iya. Nah, itu kalau diurai, artinya begini, kalau diurai itu, kamu sekarang sudah mulai ya senang banyak menyendiri, gitu. Artinya malas untuk ke tempat-tempat yang ramai, gitu. Karena apa? Kalau di tempat yang ramai ya, obrolan apanya tuh, obrolan-obrolan yang inilah gitu. Jadi males ya. Intinya di sini kamu sudah mulai banyak menyendiri gitu aja. Nah, yang kedua, sampean melihat ke majelis, turun ke majelis di sini. Terus di antara tadi sekitar 20 yang hadir ikut dzikir nafas ya, tapi sampean melihat banyak yang hadir. Di sini hadir ya. Ada yang berwarna hijau, ada yang putih, ada yang beda-beda. Ya ikut dzikir nafas di sini ya.
Karena kan begini, ketika dari majelis ini ya, ada cahaya ya. Nah, makhluk-makhluk cahaya yang lain tuh, Kang Sopan, ikut ke sini datang gitu. Ya, ikut ke sini datang dan zikir nafas bareng. Gitu. Artinya ya bukan hanya kita aja gitu, bukan hanya yang bentuk fisik aja gitu ya. Yang non fisik juga, yang makhluk cahaya itu yang masih bisa ikut. Gitu. Nah, terus di depan ada cahaya putih ya, yang sangat besar sekali. Nah, cahaya putih ini artinya semua yang hadir pada malam hari ini ya, semuanya sedang belajar untuk membersihkan hati. Semua dalam rangka belajar untuk membersihkan hati. Nah, bagaimana membersihkan hati ini? Ada simbolnya tadi di tengah, warna hijau. Warna hijau ini artinya belajar untuk menyelaraskan ya antara hati, lisan, pikiran, dan perbuatan. Kira-kira hati, lisan, pikiran, perbuatan sama. Nah, ketika hati, lisan, perbuatan ya sama, nah baru dapat warna putih ini, bersih. Ketika hati ngomong A, lisannya ngomong B ya. Ketika hati ngomong A, lisannya ngomong B, maka lisan ini ditegur oleh hati. Ya. Ketika pikiran juga ya tidak sesuai dengan hati, pikiran ini akan ditegur. Perbuatan juga ketika tidak sesuai dengan hati, ya, itu perbuatan akan ditegur. Jadi hati ini adalah tolak ukur. Maksudnya tolak ukur ini hati yang memberi informasi ke lisan, lisan memberi informasi ke pikiran, ya, pikiran ya melakukan gerak gitu, fisik melakukan gerak gitu. Nah, itu dipantau oleh hati. Nah, dalam rangka penjernihan hati ini ya, laku yang harus kita tempuh adalah belajar untuk menyatukan antara hati, lisan, pikiran, dan perbuatan gitu. Untuk nasihat yang dari Ibu Watini cukup itu saja. Silahkan Mah, diurai Mah dari pertama sampai akhir. Untuk Ibu Hanifah silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas meditasi tadi, Iya, kan terasa sejuk banget ya, anginnya gede sih. iya, udaranya sejuk. Lama-lamaan di ubun-ubun tuh Jeng, terasa dingin banget Jeng. Iya. Tapi terasa dinginnya tuh kayak tambah gede, tambah gede, tambah gede. Seperti ini Jeng. Yang melingkarnya tuh seperti Membesar. iya, seperti ini tak? Iya, seperti pakai topi. Iya. Ya dingin banget di sininya. Tapi pas di akhirnya ada cahaya kuning di ini Jeng. Ubun-ubun berarti mulai sejuk ya. Terus ada cahaya kuningnya di mana Mah? Di sini. Di sini di kening dah. Iya. Ada cahaya kuning. Iya. Masuk. Iya, lama banget sih. Warna kuningnya itu. Pas udah itu ya sampai selesai ya udah merasakan sejuk sama Iya. cahaya aja. Warna kuning itu sendiri itu kan melambangkan sifat-sifat malaikat. Artinya sifat-sifat malaikat itu ya dengan sifat-sifat kebaikannya. Ya dengan kesabarannya, dengan selalu tersenyum ya. Artinya Ibu Hanifah ini ya secara tidak langsung sedang belajar ya untuk menapaki jalan-jalan kebenaran gitu. Dah untuk Ibu Hanifah cukup. Sekarang Gus Jaki, Gus diurai dari awal sampai akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan ini saya bisa ikut bermeditasi kembali dengan teman-teman di Majelis Al Ashraf. Di awal tadi saya kebetan dulu guru, kebetan. Ada kebetan di situ, saya berjalan di tengah malam gelap gulita, berjalan terus sampai fajar matahari terbit. Dari malam sampai fajar kamu berjalan terus ya. Lanjut. Kebetan lagi. Terus saya bertemu dengan seseorang pemuda, Iya. masih muda yang perawakannya kulitnya sawo matang, terus rambutnya panjang, pakai baju putih. Ikatnya putih juga? Enggak pakai ikat. Enggak pakai ikat. Terus dia bertemu dengan saya di suatu tempat. Tempatnya bukan di hutan, bukan di gurun, bukan di padang pasir. Ya. Tapi di mana ada pohon, ada padang rumput di situ. Dia menyapa saya dan langsung bertanya. Iya. Bukan bertanya, dia mulai pembicaraannya. Memberikan nasihat. Nasihat. Iya. Dan nasihat itu untuk saya sendiri. Iya. Kesombongan itu sebenarnya kesombongan itu ada pada setiap manusia. Terus kesombongan itu berawal dari dia merasa paling hebat, merasa memiliki apapun, bahkan ilmu-ilmu yang dia miliki, dan merendahkan orang lain, bahkan sampai mengesampingkan Sang Pencipta, Sang Pemberi tersebut. Kesombongan itu sedikit demi sedikit akan menjadi sebuah kerajaan dalam tubuhnya sendiri. Kerajaan itu terbuat dari titik-titik api yang lama kelamaan dibangun, gitu ya. Membesar. Dan sewaktu-waktu kerajaan itu akan meledak. Kerajaan kesombongan kesombongan itu ya akan meledak. Terus padahal ketika apa yang dia miliki dengan merasa diberi saja, apa yang dimilikinya itu merasa diberi, maka kesombongan dalam dirinya itu akan luluh dengan sendirinya. Dengan merasa diberi. Dengan merasa diberi. Akan hilang, akan luluh. Mulai detik ini, kata beliau itu, lanjutkan. Ketika matamu mulai terpejam, kemudian terbangun dan terpejam lagi, tertidur maksudnya, maka tanamkanlah dalam hatimu merasa diberi. Maka setelah itu kamu akan merasakan keindahan dunia ini yang sebenar-benarnya. Terus saya bertanya, karena penasaran, belum tahu beliau nama siapa. Pemuda itu ya. Dia menjawab, dia adalah Karebet. Saya Karebet. Namanya Karebet, kata beliaunya. Saya Karebet katanya gitu ya. Udah, setelah itu selesai. Karena selesai. Karebet ini, Gus, kalau nggak salah itu nama dari Jaka Tingkir. Kalau nggak salah tuh. Nama dari Jaka Tingkir. Ya. Kata Mas Karebet ini, ya, semua manusia itu memiliki sifat kesombongan. Ya, artinya benih-benih kesombongan ini ya
Ada di semua manusia gitu. Ada sapa beka ya anak sombonge mohon barang emak. Terus sombong ki ya due menusake. Nah, sifat sombong ini datangnya dari mana, Gus ya? Kesombongan ini datangnya dari mana? Nah, kesombongan itu datangnya dari satu ya, merasa punya ilmu, merasa punya harta, merasa punya pangkat, ya. Terus merasa mulia gitu kan. Kesombongan itu kan dari situ gitu. Jadi begini, ilmu ya sehebat apapun ilmu ya, tanpa merasa diberi oleh Allah ya, itu nanti akan memunculkan kesombongan. Harta juga, Gus, tanpa merasa diberi oleh Allah itu akan memunculkan kesombongan. Jabatan ya, tanpa merasa diberi oleh Allah akan memunculkan kesombongan juga. Nah, kesombongan itu datang dari mana? Karena kita merasa lebih, merasa berilmu, merasa banyak harta, merasa jabatannya tinggi. Nah, dari situ timbul kesombongan. Nah, untuk mengantisipasi ya, supaya jangan sombong, itu bagaimana caranya? Kata Mas Karebet ya. Caranya dengan merasa diberi gitu ya. Karena ilmu ketika merasa diberi oleh Allah ya, ilmu itu akan bermanfaat untuk banyak orang, bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Harta ketika merasa diberi oleh Allah ya, harta itu akan bermanfaat untuk dirinya ya, dan akan bermanfaat juga untuk orang lain. Jabatan juga ketika merasa diberi oleh Allah ya, maka jabatan itu akan bermanfaat juga untuk dirinya dan untuk orang lain juga. Jadi kata Mas Karebet ya, jangan sampai ya kesombongan ini, Kang Sopan, jangan sampai kesombongan ini masuk ke dalam hati kita ya, menjadi api ya yang membentuk kerajaan. Ya, api yang membentuk kerajaan di dalam diri, yang sewaktu-waktu api ini bisa meledak. Ya, artinya seumpamanya saya sedikit-sedikit punya ilmu, umpama ya, ada orang lain ke saya umpamanya memandangnya apa sih, ilmunya juga nggak punya gitu kan. Ledakan itu Gus maksudnya dari dalamnya langsung, kamu nggak percaya toh saya punya ilmu, gitu tuh maksudnya mah, ledakan-ledakan di dalam tuh gitu. Ya, terus umpamanya ya kamu bisa apa sih ini? Nah, selalu merespon kitanya tuh, terbawa. Karena apa? Ada bara api dalam diri kita. Apalagi bara apinya sudah membesar dan sudah membentuk kerajaan. Ketika diri merasa lebih baik daripada orang lain saja, ya, itu kita sudah menyimpan bara api. Ning jero wis ngontok-ngontok bae. Umpamanya saya melakukan sholat 5 waktu, ba'diyah, qobliyah, ya. Ba'diyahnya, qobliyahnya, sholatnya, tahajudnya, kita jalani semua. Hanya karena melihat orang lain tidak sholat saja, Gus, ya, kita marah gitu. Sayanya sholat, melihat orang lain nih nggak sholat, kitanya marah. Apa bukankah itu kita sedang menyimpan bara api di dalam diri kita? Kita puasa nanti nih, Ramadan nih, 30 hari kita puasa. Ada orang yang nggak puasa, kita ngebenci kok. Iya,
Ya seharusnya orang yang puasa itu lebih memaklumi ke orang-orang yang tidak puasa. Karena apa? Orang yang sudah puasa ini ya, orang yang jaraknya dekat dengan Tuhan. Ketika melihat orang lain yang tidak puasa, ya sudah, hanya tersenyum saja. Jangan memaksakan orang lain harus puasa sama seperti dirinya. Masa seperti itu? Nah, ketika menyelinap saya puasa, melihat orang lain nggak puasa, kita membenci saja ke orang yang puasa, yang nggak puasa itu, apalagi sampai dihardik nanti masuk neraka, nanti jadi intipnya neraka. Itu kan sama, tanpa disadari ya kita sedang menyimpan bara api dalam diri, bara api besar gitu. Nah, makanya antisipasinya, kata Mas Karebet, antisipasinya apapun yang menyebabkan kesombongan itu, ilmumu, hartamu, pangkatmu, ya namamu sekalipun, nama besar kamu, nama keluarga kamu, ya coba merasalah diberi oleh Allah, gitu. Nah, kalau merasa diberi oleh Allah, maka kesombongan itu sedikit demi sedikit akan terkikis dan akan hilang. Karena apa? Merasa diberi oleh Allah. Nah, kalau kitanya merasa diberi ilmunya, hartanya, ya, jabatannya, merasa diberi, nah kita nanti akan introspeksi. Masih layakkah kita sombong? Oke, buat ini. Masih layak nggak manusia itu sombong? Coba dihitung. Manusia diciptakan dari apa? Coba. Tanah. Air mani. Air mani. Iya. Apa hebatnya air mani? Wangur beli Pak. Nah, sira aku digawe mengono kadik sobut gending sih. Wes ya. Digawe sing banyu mani. Wangur kan? Atas dasar apa sih sobut? Wes. Ah, ketika jasad dikubur, di sajarone lemah, dipanganing apa? Belatung. Dipanganing cacing. Ya. Ya atas dasar apa kita sombong? Metu sing mata, metu sing cangkem, idu, metu sing cungur, Umbel. metu sing kuping, kopok, curek, metu sing silit, metu sing kien, dakar, Uyuh. iya. Mana yang layak kita sombongkan? Iya. Hah? Madeki, dina-dina king gondol-gondol tai bas ning jero ke. Ning jero weteng wae, Pak. Iya, terus sira dina-dina gondol-gondol tai bae ku ngerasa suci geding. Sombongkah? Ya artinya paham beli ketika kita menghinakan orang lain, sira dina-dina gondol tai. Ya artinya begitu, bercermin kita tuh apa? Margo santase mati dikubur dipanganing cacing, apa hebatnya? Nah, kita kamu deh bisa ngerasa hina, bisa ngerasa ya mereka kita ku apa? Karena bilang mengonon. Dinan-dinan gondol-gondol tai itu kak, aduh bakal melakukan. Ya akhirnya kan gitu. Lakunya beda. Ya sebisa kudu bakal kita yang ngerasa gondol-gondol tai, itu wong hina, mambu badannya kita kok. Katik sobut gede. Nah itu maksudnya. Jadi inti dari Dzikir Nafas ya, yang kali ini coba dari saat ini belajar apapun ya, mulai belajar apapun merasa diberi oleh Allah supaya kesombongan itu terkikis sedikit demi sedikit gitu. Paham nih Bang? Ya, untuk pertemuan kali ini cukup ya. Oleh apa kan sopan? Cukup sekian saja untuk pertemuan kali ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pan mohon ku pan